Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Siapapun orangnya boleh bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diminumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang ngetrubur saya Pak. Saya sekali sampaikan dari Sabang Pariman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan sebelum tahu mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga? Tidak ada. Tidak ada. Aldi, kamu ditangkap di mana, Di? Ditangkap di depan SMP 11. Lagi ngapain pada saat itu? Lagi nganter motor. Lagi nganter motor, terus tiba-tiba gimana ceritanya? Langsung dipukul aja, langsung dimasukin di mobil, Pak. Langsung dipukulin. Sama berapa orang? 4. Langsung dari dalam mobil juga udah sampai dipukul terus. Apa mereka bilang apa? Bilangnya ya kayak gitu, suruh ngaku. Yang saya nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu mengenai kesadisan Gugun siksa terpidana kasus Vina Cirebon tetap dibela komandan. Untuk selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Kalau kata Rivaldi, siapa yang bikin dia babak belur? Waktu di penyidikan di Polresta. Di Polresta. Iya, sampai telinga nih di-staplesin semua Pak. Saya sibuk daripada saya suruh ngakuin, saya nggak melakukan. Sudah bunuh aja sekalian, nih di depan bapaknya juga kayak gitu. Saya mohon minta keadilan buat Rivaldi Aditya Wardana. Tolong Pak, anak saya bukan Andika, tapi Rivaldi Pak. Tolong. Makasih Pak, tolong dibantu Pak. Bulan itu ya kangen, coba udah 8 tahun sampai Aldi punya anak tapi nggak keluar ya maunya sih kumpul lagi bos sama kakak saya, tapi kan kakak saya itu nggak ada Pak. Ini katanya dia gantiin posisi adiknya, dari sini aja udah terlihat, yang penting ditangkap gitu kan untuk si penegak hukum. Karena kalau memang dia pelakunya, kenapa harus kakaknya yang ditangkap? Kan kasihan begini kan, ini kasihan, dua-dua tidak bersalah mungkin ya, apalagi dipukulin yang tadinya nggak tatoan jadi tatoan, babak belur begitu. Nggak ada prosedur yang benar itu dari penyidik. Kalau orang dipukulin begitu nggak benar itu Pak. Jadi ayo kita kawal 7 tersangka ini, siapa tahu mereka bukan tersangka sebenarnya. Yang jumpa pers bersama Rudiana, di belakang Rudiana ada orang pakai masker warna hitam, baju loreng. Tahu nggak itu siapa? Tahu nggak? Ya, itu siapa? Belum tahu kan? Ya, coba perhatiin. Jumpa pers yang namanya kemarin, di belakang, dia kan menolak siaran langsung TV One nih, ya kan? Nah, di belakangnya Rudiana ada seseorang yang lagi kita cari-cari menghilang. Ya, pakai masker dia, ya. Kan 2 orang tuh teman akrabnya, ya. Yang satu Gugun Gumilar, yang satu Aris Papua. Ya, coba perhatiin. Siapa ya? Ternyata alisnya kelihatan sama kita, bro. Itu ada orang yang lagi dicari itu, ya. Bersama mejanya Hotman Paris, ada yang namanya kakaknya Pina, terus ada Tuan Takur. Di belakang Tuan Takur kemarin ada seseorang ternyata, ya.
Katatal, begitu dia suruh minum air kencing, dia ludahin, dia digebukin. Tapi saya adalah orang yang meminum air kencing. Gila nggak? Ini ada Bang Faktual, kalau mau dokumennya ada di saya. Siap, dia mengatakan bahwa kenapa saya tidak ditangkap? Karena saya orang yang mau minum air kencing. Anjing aja, anjing nih. Anjing itu hewan, nggak pernah ngasih anaknya tuh air kencing, bener nggak? Betul. Ini ada di Indonesia ya. Manusia yang memberi air kencingnya kepada manusia yang lain, kan anjing namanya. Ya, saya punya barang buktinya. Dan saya kemarin punya statement, kita akan melaporkan ya untuk penyidik-penyidik yang sudah ada berkasnya di saya, dan ternyata orang itu kalau punya BAP Rudiana itu orangnya tuh, ya. Kalau ada BAP Rudiana itu orangnya disebut di persidangan. Siapa Gugun, siapa ini segala macam ya. Kita bidik penyidik itu. Ya, kita buat laporan, kita proses hukum semuanya, ya. Ya, hanya pimpinan yang bodoh dan tolol di Indonesia ini yang membenarkan seorang manusia diperlakukan kayak anjing, ya. Betul, luar biasa, Ya, Masya Allah. ini mendidih darah saya, tangis darah saya ini. Banyak support nih, banyak support. Nanti Bang Aldi kalau mau Bang Faktual kalau mau nomor handphonenya Aldi saya kasih. Dia benar-benar kemarin ngomong di mobil saya, Pak. Saya nitip anak saya. Dia udah kalap, dia dari teringat kembali memori masa lalu. Bahkan dari kemana ya Pak? Saya katanya mau cari ring. Maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring biar saya ketemu dengan Rudiana Fighter, mau saya matiin di situ katanya. Saya punya dokumennya, ya. Terus teman-teman yang hari ini ngobrol dengan saya, karena saya kemarin kan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, ya. Siap. Kang Deddy itu sebelum dia di persidangan saya bertemu dengan beliau, ya, dan saya bercengkrama dengan beliau. Beliau sangat mencintai netizen. Kita ayo sama-sama berjuang bersama kawan-kawan. Jangan kawan-kawan berpikiran bahwa beliau itu pansos dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan Erdelo emang kenal sama Kang Deddy Mulyadi. Sebelum Kang Deddy Mulyadi sidang, saya berjam-jam ngobrol dengan beliau. Nih, biar dia nggak sama netizen, ya. Ini saya dengan Kang Deddy Mulyadi, ya. Saya percepat, ya. Dan akrab saya dengan beliau bukan akrab, sampai ngomong pun saya udah seperti kawan dan sahabat ini. Siap Bang Adila. Masya Allah. Banyak sekali support dari netizen buat Marli, Bang. 1,2 yang menonton semua mensupport Bang Adila. Ya, mungkin ada pertanyaan ini dari Bang Gol, ya. Tadi sempat Bang Gol juga tidak bisa menghadiri, ya, karena terlalu cepat tadi itu. Jadi tadi itu kesimpulannya seperti apa sih, dan untuk kedepannya seperti apa sih untuk menunggu hasil PK Sakatatal ini? Jadi kesimpulannya proses hukum ini sangat bertabrakan dengan undang-undang. Proses hukum ini didukung dengan beberapa rektor dan dosen, tidak didasari dengan dasar-dasar hukum, tidak ada bukti material, tidak ada uji forensik. Jadi betul kata Pak Susno Duaji bahwa peristiwa hukum ini yang mencuat di permukaan yang kita sama-sama lihat, ini perkaranya nggak ada, karena ini yang hak secara tempus delicti dan locus delicti ini di kabupaten dibawa ke Cirebon. Terus saya mau tanya, pernah nggak kalian melihat suatu putusan yang setebal 1 rim itu ternyata pelakunya dipertanyakan, saksinya siapa? Saya mau tanya, saksinya siapa? Ini saksi ini udah tinggal 1 orang aja, AF. Dalam saksi ini, waktu kemarin saya berbicara gini, Anda jangan takut, Anda bukan orang berpendidikan kalau ngomong kebenaran. Seorang dokter, ya, saya bungkam di stasiun televisi, kalau Anda memang mengaku ini sebuah proses pembunuhan, mana samurai pendek, mana samurai panjang? Katanya di kejaksaan. Beres selesai Sakatatal, saya akan buat laporan untuk kejaksaan yang patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena cerita samurai itu kagak ada, ya. Mana ada samurainya? Coba, bro, kalau proses terjadi pembunuhan itu di showroom, kebayang nggak darahnya kayak mana ngucurnya? Betul. Mana darahnya? Aduh, ini benar-benar. Terus sekarang saya mau bikin ini sayembara di 2 kali lipat dari Susno Duaji, 20 juta bagi kawan-kawan yang bisa mengatakan Rudiana mau lepas dari mana dari jeratan hukum ini. Wong dia dalam BAP aja dia berbohong. Nggak ada cerita samurai, nggak ada cerita lempar-lemparan segala itu, nggak ada. Dan nanti yang paling mengejutkan, ada 2 saksi yang tidak mau dihadirkan di Sakatatal karena sudah cukup. Karena gini, kalau ada udah dipakai di sini, bro, nanti dipakai lagi di yang lain, kan harus belum pernah dipakai, betul nggak? Nah, Dede dan ada 1 orang, ya, yang selama kejadian pembunuhan dia ada di sana, menurut cerita
tapi di situ dia tidak pernah melihat ada lempar-lemparan batu, nggak ada keramaian, cuman lewat-lewat geng motor aja yang geber-geber kayak begitu ya. Miris sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang memang bisa akses ke Bank Faktual atau Bank Koko Cirebon atau Banggol, nanti saya kasih nomor handphonenya Aldi, tolong support dia karena saat ini dia emosi dan jiwanya nggak kekontrol. Bahkan saya udah nggak, saat ini saya mau menitipkan kepada lawyernya Sakatatal anak dan istri saya, sehingga saya nanti entah saya mau apa, takutnya saya bawa samurai beneran dimatiin itu orang yang dolim sama dia itu. Ya, terus kasihan sekali. Ya, terus pertanyaannya begini, Pak Ardilau ya, mudah-mudahan dengan izin Allah PK Sakatatal ini dikabulkan atau dimenangkan. Kira-kira 7 terpidana bagaimana? Kalau maksudnya ada nggak 7 terpidana juga ini bisa 100% keluar kalau PK ini diterkabulkan? Enggak. Jadi gini, coba secara yuridis, nah iya. PK itu ketika PK dikabulkan maka konsekuensinya adalah otomatis hakim yang memutus kode etik karena dia bersalah. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, ketika PK itu diterima maka seluruh argumentasi hukum yang pernah terjadi di tahun 2016 itu batal demi hukum. Jadi nggak ada putusan itu. Nah, bagaimana 7 narapidana itu? Berarti kan dia orang yang sesungguhnya sama-sama melakukan PK ya. Jadi kalau misalkan Sakatatal melaporkan yang namanya, mohon maaf, Ibtu Rudiana itu dia menyiksa beberapa narapidana ya, dan ikut serta pengakuan Aldi, dia dipukulin, disiksa, sudah nangis dan tetap disiksa oleh siapa? Oleh Rudiana. Jadi nanti jangan Anda sok kebal hukum ya. Para penyidik, para kejaksaan itu nanti kalian akan digugat secara pidana maupun perdata oleh 7 narapidana yang lainnya. Tetapi teknisnya secara yuridis tetap dilakukan PK, cuman mungkin PK-nya nggak perlu sidang. Apa yang mau sidang? Apa perlawanan lagi JPU? Ya kan nggak ada lagi kayak Sakatatal tadi, paling pemberkasan, oke, tanda tangan, beres. Tapi saya nggak mau seperti kejadian Peggy yang kemarin. Ya maksudnya Peggy udah selesai, sudah merdeka, tapi saat ini saya lihat tidak upaya hukum. Tapi untuk Sakatatal, saya sebagai lawyer Sakatatal, saya akan bumi hanguskan ya. Kalau saya ngomong tegak lurus sama kawan negara, ayo kita kapan lagi kita berjihad, kapan lagi kita berbuat baik ya. Kita habisin orang-orang yang zolim, yang mengatasnamakan polisi itu banyak orang baik bos, hakim itu banyak orang baik. Lanjut dikit, siap mau masang bendera. Jadi institusi itu banyak yang baik, di pengadilan banyak yang baik ya, di komisi judisial banyak yang baik ya, di gerasi banyak yang baik. Jangan kau nodai ya dengan kotormu itu di sini, sehingga Indonesia ini jadi ribuh gara-gara kalian ya. Jadi kalian akan mempertontonkan ya, perilaku penegak hukum yang mencederai kami, termasuk para lawyer ya, rekan sejawat saya ya, yang menjual demi uang. Kalian berbuat sesuatu sesuka kalian ya. Terkuak kembali aksi sadis seorang anggota polisi yang menyiksa seorang terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 8 tahun silam. Meski melakukan tindakan sadis menyiksa orang, namun anggota polisi yang diketahui merupakan anak buah dari Ibtu Rudiana tersebut tetap dibela komandannya. Diketahui Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya Eki di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina Cirebon. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Sakatatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan Hadi. Hari itu Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto, dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi Sakatatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok.
Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali pada kejadian kasus Vina Cirebon, Sabtu 27 Agustus 2016 lalu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.